بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين إخوان وأخوات الله rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 27 Ramadan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2012, dan ini adalah merupakan hari itikaf kita yang keberapa? Hari yang ke-7. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma, dan hari ini adalah merupakan bagian yang kedua dari tafsir surat Al-Fil. Kemarin kita telah membahas panjang lebar tafsir surat Al-Fil, yaitu surat yang nomor ke-105. Kita bahas panjang lebar karena berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka kita kemarin sudah membahas sirah Nabi Muhammad SAW secara singkat, mulai dari pasukan bergajah sampai kelahiran Nabi, sampai hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Berarti sekarang ini kita akan membahas semenjak Rasulullah SAW sampai di Madinah sehingga beliau SAW wafat. Kita baca dulu surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan, yaitu dihancurkan mereka.
Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, langsung saja kita masuk periode Madinah. Nanti kita bahas juga secara ringkas sirah Nabi Muhammad SAW yang harus kita ketahui. Karena bagaimana mungkin kita mengaku Rasulullah SAW sebagai Nabi kita pengikut beliau, sementara kita tidak mengetahui sirah secara hidup beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika sampai di Madinah, beliau disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah dan beliau mula-mula singgah di daerah Quba. Lalu sempat membangun Masjid Quba yang diabadikan sampai sekarang ada Masjid Quba. Yang mana kalau orang berada di kota Madinah disunnahkan ziarah ke Masjid Quba. Wudhu dari rumahnya, pergi ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, fadilahnya sama dengan umroh. Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba yusalli fihi rak'atain kana ka'adli umrah." Barang siapa yang bersuci, yaitu berwudu di rumahnya atau di tempat tinggalnya, di hotelnya, kemudian pergi ke Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat di sana, maka ganjarannya sama dengan umrah. Dan Rasulullah SAW selalu datang ke Quba rutin, sepekan sekali, biasanya hari Sabtu. Ya, kalau Jumat di Masjid Nabawi, Sabtunya di Masjid Quba, urut. Raqiban wa masyian, kadang naik kendaraan, kadang jalan kaki. Ya, beliau selalu nostalgia dengan Masjid Quba. Kemudian setelah beberapa lama di Quba, beliau masuk ke kota Madinahnya, tengah-tengah kota Madinah, dan kemudian membangun Masjid Nabawi yang sekarang terkenal ya, Masjid Nabawi, yang mana sholat di dalamnya itu sama dengan berapa sholat? 1000 sholat di masjid yang lainnya. Kalau Masjidil Haram sama dengan berapa? 100.000 di masjid lain. Itu para ulama mengatakan yang dimaksud ya Masjidil Haram, sholat di sana seperti 100.000 di masjid lain. Itu bukan 100.000 saja. Masjid lain itu kalau kita sholat berjamaah, ganjarannya berapa derajat? 27 derajat. Berarti di Masjidil Haram itu dilipatkan sampai 100.000 kali lipat. Jadi 27 dikali 100.000. Jadi hitungannya bukan 100.000 saja. 100.000 itu dibanding masjid lain. Masjid lain 27. Nah berarti ini ya 100.000 kali lipatnya. Demikian pula Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali 1000 masjid lain. Masjid lain 27, berarti 27 dikali 1000, 27.000. Berarti itu fadilahnya. Membangun masjid, berarti masjid ini prinsip ya. Rasulullah SAW itu di mana-mana selalu bangun masjid dulu sebagai markas. Kumpul-kumpul, pengajian, musyawarah, apapun yang berhubungan dengan kepentingan agama dilaksanakan di masjid, i'tikaf dan yang lain-lainnya. Kemudian juga ketika di Madinah ini beliau melakukan al-mu'akhah. Al-mu'akhah itu mempersaudarakan antara al-ansar wal muhajirin, dipersaudarakan. Fulan saudaranya fulan, fulan saudaranya fulan, saudara. Seperti saudara kandung. Bahkan mula-mula ada saling waris-mewaris, tapi kemudian hukum saling waris-mewaris dihapus. Walaupun mereka tetap dipersaudarakan. Ya, ini menunjukkan Islam itu agama persaudaraan.
ketika periode Madinah ini pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat piagam Madinah yang dikenal dengan piagam Madinah yang berisi konsep hidup di dalam negara Islam. Karena Madinah menjadi negara Islam. Hak sesama Muslim apa? Hak antara Muslim dengan non-Muslim seperti apa? Jadi ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Jadi orang kafir itu diberi hak hidup di dalam negara Islam. Yang penting mereka mau tunduk kepada aturan-aturan Islam, mereka dilindungi. Maka tidak boleh mengganggu mereka selama mereka mau tunduk kepada aturan Islam. Yang mana di Madinah saat itu banyak orang-orang Yahudi, termasuk ada 3 suku besar Yahudi: Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Yani Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. 3 suku besar Yahudi. Rasulullah berdamaikan dengan Yahudi, ya, selama mereka itu baik. Namun kemudian yang namanya Yahudi itu selalu ingkar janji, selalu membuat makar, selalu mengacau, sampai puncaknya akhirnya mereka diusir dari Madinah karena ulah mereka sendiri. Jadi semula Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka, baik dengan mereka. Kemudian di Madinah ini pula terjadi peperangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah banyak melakukan peperangan yang mana tujuan dan hikmah peperangan ini adalah untuk menegakkan keadilan dan untuk menguji keimanan. Jadi di antara tujuan peperangan ini adalah untuk menegakkan keadilan. Kalau antum baca di surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Ya. Jadi Allah mengutus semua rasul. Allah menurunkan semua kitab. Di antara tujuannya apa? Liyaquman nasu bil qist, supaya manusia itu menegakkan keadilan. Ya. Jadi semua rasul itu diutus, semua kitab diturunkan untuk menegakkan keadilan. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, kebalikannya adalah zalim. Kemudian juga untuk ujian keimanan, diuji imannya, berani enggak perang. Karena orang munafik itu paling takut dengan peperangan. Jadi banyak peperangan Nabi. Ada yang namanya ghazwah, jamaknya ghazawat. Peperangan yang jumlah pasukannya lumayan besar, yang diikuti langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ada peperangan namanya Sariyah, jamaknya Saroya, yang mana Rasulullah SAW mengutus pasukan dalam jumlah yang kecil dan beliau tidak hadir. Para ulama berbeda pendapat jumlahnya berapa, ghazwah jumlahnya berapa, Sariyah. Bahkan ada yang mengatakan jumlah totalnya semuanya sampai 100 antara ghazwah dengan Sariyah. Bahkan ada yang berpendapat seperti itu. Jadi menunjukkan Rasulullah SAW itu di Madinah, ya, sedikit istirahatnya. Perang. Untuk apa? Untuk apa sekali lagi? Untuk menegakkan keadilan, karena terjadi kezaliman. Jadi perang ini terpaksa. Sehingga kalau kita melihat fase dakwahnya Nabi Muhammad SAW, nanti kelihatan ada berapa fase tahapannya. Masih ingat tentu? Ada berapa tahapan? Ada 4 tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW, ada 4 marahil. Ya, marhalah yang pertama, tahapan yang pertama apa? Dakwah sembunyi-sembunyi. Semenjak awal dakwah beliau sampai
tahun. Setelah 3 tahun berpindah, yaitu dakwah As-Sirriyah, dakwah Al-Jahriyah. Jadi kalau Sirriyah sembunyi-sembunyi, kalau Jahriyah terang-terangan. Dakwah terang-terangan tapi tidak ada perang. Sabar aja. Dihina, dicaci, difitnah, diapapun, dibunuh, sahabat-sahabatnya diam saja. Sabar, tak kuat apa enggak punya kekuatan. Sampai kapan? Sampai hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah punya kekuatan, punya negara, maka memasuki marhalah yang ketiga. Tahapan yang ketiga yaitu memerangi siapa saja yang memulai memerangi. Jadi kalau ada yang memerangi, dilayani, ya perang. Tidak punya kekuatan. Jadi bukan memulai memerangi, ya, melayani saja. Diperangi, melawan. Ini berlanjut sampai kapan? Sampai perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Kemudian berpindah kepada marhalah yang terakhir. Tahapan yang terakhir yang keempat yaitu memerangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Diperangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Jadi kalau kita lihat di sini, Islam itu ditegakkan dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, bukan dengan pedang. Pedang itu terpaksa keluar kalau perlu demi untuk menegakkan keadilan dan menguji keimanan. Kemudian di dalam periode Madinah ini pula yaitu ada Bai'atul Ridwan yang terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah, yaitu tahun 6 Hijriah yang diikuti oleh berapa sahabat? 1.400 sahabat. Yang Allah mengatakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Jadi Allah ridha kepada mereka semuanya. Bahkan ditegaskan lagi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. 1.400 sahabat, tidak sedikit. Allah tahu hati mereka, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu hati mereka, bahwa mereka ini orang baik, semasa Nabi dan sepeninggal Nabi. Kemudian sampai akhirnya tahun 8 Hijriah terjadilah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Berhasil menaklukkan kota Makkah. Mula-mula wajib hijrah ke Madinah karena negara Islam hanya Madinah saja. Setelah Makkah ditaklukkan, maka tidak wajib lagi hijrah ke Madinah. Sama-sama negara Islam, menaklukkan kota Makkah. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 9 Hijriah, dikenal dengan Amul Wufud, tahun masuk Islamnya suku-suku. Jadi ada suku-suku datang, delegasi-delegasi dari berbagai daerah menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena banyak di antara mereka itu mau masuk Islam nunggu dulu Muhammad ini menang atau kalah. Kalau menang baru mau masuk Islam, karena dianggap Nabi betulan. Kalau kalah tidak mau masuk Islam. Tapi alhamdulillah mereka Islamnya Islam yang benar, bukan main-main. Ya, masuk Islam termasuk rombongan dari Taif yang tempoh hari nolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah tahun 9 datang utusannya masuk Islam. Kemudian pada tahun berikutnya tahun 10 Hijriah itu beliau Rasulullah Muhammad SAW mengadakan haji yang dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Jadi beliau itu hanya sempat haji berapa kali? 1 kali, haji wada, Hajjatul Wada. Karena Mekah ditaklukkan tahun 8 Hijriah, ditaklukkan. Tahun 9 Rasulullah tidak berangkat haji. Beliau mengutus sahabat Abu Bakar menjadi Amirul Hajj, pemimpin haji, dibantu oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tidak mau berangkat haji karena masih banyak orang musyrik di sana. Kemudian juga ikut haji. Kemudian tahun itu juga turun ayat yang melarang orang musyrik masuk Mekah. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da
Islam sudah sempurna sehingga tidak perlu lagi ada tambahan. Kemudian setelah itu kurang lebih 80 hari Rasulullah Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Beliau berpindah ke Ar-Rafiqul A'la, surga, dan ini adalah musibah yang paling besar. Idza musibah ahadukum bi musibah falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'dhamul masa'ib. Atau kama qala Rasulullah, kalau seorang dari kamu mendapat musibah, maka ingatlah musibah meninggalku, karena itu adalah musibah yang terbesar. Musibah paling besar kita ditinggal oleh ayah kita, oleh pendidik kita, oleh nabi kita, oleh rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dunia yang seakan-akan waktu itu terang benderang berubah menjadi gelap. Yang itu sejarah singkat sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ringkas lagi poin-poin terpentingnya. Poin-poin terpentingnya adalah yang pertama-tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di mana? Di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang masyhur, walaupun ada pendapat-pendapat yang tanggalnya lain, pada tahun Gajah yang bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, wafat ketika beliau masih berada di perut ibu. Ibu beliau bernama Aminah bintu Wahab. Poin yang ketiga, ayah dan ibu beliau adalah merupakan keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi wassalam, yang kemudian mereka dikenal dengan bangsa Arab. Kemudian poin berikutnya lagi, poin yang keempat, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi ketika umur 40 tahun dengan turunnya surat Al-Alaq, surat Iqra ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian beliau menjadi rasul, nabi dan rasul sekaligus setelah turun surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir, dan seterusnya. Kemudian poin berikutnya lagi, berarti sekarang beliau sudah menjadi nabi dan rasul. Pada tahun 10 kenabian terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang kemudian difardukan sholat 5 waktu. Itu poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam adalah setelah berdakwah selama 13 tahun di Madinah, di Mekah ya, beliau hijrah ke Madinah. Kemudian poin yang ketujuh, semua peperangan Nabi Muhammad SAW semuanya berada di kota Madinah. Kemudian poin yang ke-8, beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, berdakwah di Madinah selama 10 tahun.
poin yang nomor 9, beliau sallallahu alaihi wasallam setelah berdakwah 10 tahun di Madinah wafat dalam usia 63 tahun. Kemudian poin yang nomor ke-10, total dakwah beliau adalah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Kemudian poin yang terakhir, poin yang nomor 11, inti daripada dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menegakkan tauhid, menegakkan la ilaha illallah, supaya manusia beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah, rahimakumullah. Yang lalu kita pernah membahas tentang putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bahas juga tentang rumah tangga beliau. Putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ada 7. 3 putra, 4 putri. Putranya adalah yang pertama-tama Al-Qasim, sehingga beliau dipanggil dengan Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Kemudian putra beliau adalah Abdullah, yang Abdullah ini mendapat gelar Al-Tayyib dan Al-Tahir. Kemudian putra beliau adalah Ibrahim. Ya, putra ada 3. Kemudian putri ada 4, yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Semua anaknya Nabi ini berasal dari Sayyidah Khadijah. Hanya satu yang berasal dari yang bukan dari Khadijah, yaitu dari Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Semua putra Nabi meninggal dunia masih kecil, sehingga beliau tidak punya keturunan dari anak laki-laki. Sementara semua putri beliau hidup sampai besar, masuk Islam semuanya, hijrah ke Madinah semuanya, ya. Namun semuanya meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu yang meninggal setelah Nabi, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, yang meninggal kurang lebih 6 bulan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu putra-putri beliau. Sekarang istri-istri beliau yang disebut dengan ummahatul mukminin wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah merupakan ibunya orang-orang yang beriman, ibu kita. Yang pertama-tama adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Kemudian setelah itu Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang keempat Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma, putri daripada sahabat Umar ibnul Khattab. Kemudian yang kelima Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian yang keenam Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah ini panggilannya, ya. Kalau namanya adalah Hindun, ya. Hindun bintu Suhail bin Al-Mughirah.
bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith. Kemudian yang ke-10 Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai. Kemudian yang ke-11 Maimunah. Maimunah. Nah, kemudian ada yang ke-12, ini para ulama berbeda pendapat, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Sebagian mengatakan istrinya Nabi, dinikahi Nabi. Sebagian mengatakan bukan istri tapi budak yang masuk Islam dan bukan boleh dikumpuli, dan kemudian punya anak namanya Ibrahim. Ya. Jadi itu istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melakukan poligami, ta'adduduz zaujat? Tentu tujuannya adalah tujuan yang mulia. Di antara tujuannya adalah ta'liful qulub, melunakkan hati. Melunakkan hati. Kemudian di antara tujuannya adalah tathibun nufus, mengobati jiwa. Jadi melunakkan hati dengan melalui pernikahan dan mengobati jiwa. Mungkin perempuan itu adalah muslimah, ya, yang tertindas, janda. Kemudian Nabi untuk mengobati hatinya supaya dia tambah senang dengan Islam, istiqomah. Kemudian juga di antara tujuannya pula adalah tamhidul ardh lid-da'wah, membuka jalan dakwah. Jadi bisa masuk ke dalam suku-suku melalui ikatan pernikahan. Jadi tambah luas dakwah melalui ikatan pernikahan. Kemudian juga di antara tujuannya pula adalah tatbiqu haqqihi at-tabi'i. Tatbiqu haqqihi at-tabi'i, memenuhi hak beliau sebagai tabiat atau fitrah manusia. Itu di antara hikmahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada 3 masalah besar. 3 masalah besar. Yang 3 masalah ini merupakan pertentangan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir. Inilah sebab pertentangan Nabi dengan mereka. Sebab pertikaian Nabi dengan mereka. Yang pertama-tama adalah masalah uluhiyah. Masalah Allah itu Maha Esa. Ibadah kepada Allah. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah risalah. Risalah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Ini 3 masalah ini yang menjadi pertentangan. Yang pertama-tama masalah uluhiyah, ibadah kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat mereka. Ketika mereka diajak kepada la ilaha illallah, mereka berdatang. Karena mereka punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Ada Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya. Tuhan-Tuhannya banyak. Nah, ketika diajak Tuhannya satu saja, Allah saja, keberatan. Sehingga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Shad. Itu surat yang ke-38, ayat nomor ke-5. Yaitu, atau dengan sebelumnya aja, ayat nomor 4. Wa'ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab aja'ala al-alihata ilahan wahida
Muhammad ini adalah tukang sihir dan pendusta. Dituduh ya. Kemudian mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu akan dijadikan menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah benar-benar suatu hal yang mengherankan. Wah, kami tidak mau. Jadi mereka sulit meninggalkan syirik. Dan kebanyakan manusia itu seperti itu. Wa may yu'min aktsarahum billahi illa wa hum musyrikun. Tiadalah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, melainkan mereka juga melakukan kesyirikan. Masih banyak. Ya, kalau dulu berhalanya Lata, Uzza, Manat, sekarang berhalanya banyak. Berhalanya berupa dunia materi, duniawi, jabatan, kedudukan. Ya, Tuhannya banyak. Kemudian juga rumah Tuhannya adalah ya ulama-ulama yang tokoh-tokoh yang dituhankan, ditaati berlebihan ta'ala berarti Tuhan dan seterusnya. Itu yang pertama-tama. Yang kedua masalah risalah. Masalah risalah ini maksudnya mereka tidak bisa menerima kalau Nabi Muhammad ini adalah Nabi. Wah, kami tidak mau kalau nabinya berupa manusia. Kami ingin nabinya, ingin apa nabinya? Malaikat. Yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-An'am, surat yang nomor ke-6, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu laula unzila 'alaihi malak, walau anzalna malakan laqudiya al-amru, thumma la yunzur, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun." Jadi mereka mengatakan, kenapa yang diberi wahyu itu bukan malaikat? Kata Allah, kalau nanti yang kami turunkan adalah malaikat, ya, kemudian mereka tidak mau iman, langsung diazab oleh Allah. Atau juga kalau Rasulnya itu adalah malaikat, maka tidak mungkin dalam bentuk aslinya malaikat, tidak bisa nyambung. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Manusia dari mana? Tidak bisa nyambung, tidak kelihatan. Gimana? Seandainya Rasulnya adalah malaikat, maka malaikat akan menjelma menjadi manusia supaya nyambung. Tapi setelah itu bingung sendiri, mana yang benar-benar malaikat menjelma, mana yang merupakan nabi-nabi palsu mengatakan malaikat yang menjelma. Bingung nanti, kacau dan tidak nyambung. Nah, intinya adalah mereka itu hasad, ya iri hati, tidak mau. Yang tampil Nabi Muhammad itu tidak mau. Mereka kepinginnya yang tampil itu orang lain. Kenapa Muhammad? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan anak saya? Kenapa bukan keponakan saya? Ya, intinya di situ. Sehingga cari-cari alasan. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah apa tadi? Iman kepada hari akhir. Nah, mereka tidak percaya. Mereka beranggapan sudah mati, sudah selesai. Sehingga sering di Al-Quran itu dibicarakan ya, di antaranya di surat Al-Waqi'ah, surat nomor ke-56, ayat nomor 47 dan setelahnya. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Ya. Dan mereka selalu mengatakan, apabila kami sudah mati dan menjadi tulang belulang, apakah kami akan benar-benar dibangkitkan kembali? Masa tidak masuk akal. Masa sudah mati dibangkitkan kembali? Tidak masuk akal itu. Demikian pula bapak-bapak kami, nenek moyang kami terdahulu, apakah juga dibangkitkan? Wah, tidak masuk akal, kami tidak percaya. Kami tidak percaya. Pada di Al-Quran banyak contohnya. Di antaranya Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah selama berapa lama? 309 tahun dihidupkan lagi. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah Allah banyak menyinggung bahwa Allah memberikan contoh bahwa Allah bisa menghidupkan orang setelah mati. Satu orang ditidurkan selama 100 tahun dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keledainya sudah menjadi tulang belulang oleh Allah dibangkitkan lagi, disusun lagi, jadi keledai lagi. Ya.
tadi masalahnya apa? Risalah. Bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, keberatan, enggak mau. Ya, sakit hati, enggak mau yang jadi Nabi Muhammad. Bukan malaikat saja. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada hari akhir. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kewajiban kita adalah mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai beliau lebih daripada mencintai bapak dan ibu kita, lebih daripada mencintai anak-anak kita, lebih daripada mencintai harta kita, lebih daripada mencintai semua manusia dan semua yang ada, bahkan lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja cinta itu ada buktinya. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktinya apa? Apa buktinya kita tunjukkan? Di antara bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktinya banyak ya, di antaranya ada 5, yaitu meneruskan perjuangan beliau. Kita meneruskan perjuangan beliau membawa panji-panji Islam. Kemudian di antara bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan sunnah beliau. Kita berusaha belajar sunnah, menghidupkan sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti ajarannya. Jadi sunnah maksudnya di sini adalah ajarannya Nabi. Kemudian yang ketiga, membela syariat beliau. Jadi kita berusaha membela syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita rela mengorbankan jiwa dan raga kita demi membela syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yaitu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab. Itu diterangkan bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah berarti pujian-pujiannya Allah. Salawatnya malaikat berarti doa-doa. Setelah kita diberitahu bahwa Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita diperintahkan, ya orang-orang beriman, ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanyakan kepada beliau, kaifa nusalli alaik, bagaimana caranya kami bersalawat kepada Anda, wahai Rasulullah SAW? Ya. Kemudian beliau menjawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Jadi itu cara salawat kepada Nabi yang biasa kita baca di dalam sholat. Sholawat Ibrahimiyah namanya. Minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, minimal. Termasuk juga kalau ada orang menyebut nama beliau, kita harus bersolawat. Jadi kalau ada orang menyebut Muhammad, Rasulullah, kita solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ali, kita solawat. Karena kalau kita tidak bersolawat, kita akan celaka dan kita termasuk orang yang kikir. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, yang kikir adalah disebut namaku dia tidak mau bersolawat. Ya. Jadi solawat. Kemudian juga disebutkan pula raghima an-rajulin dzukirta indahu falam yusalli alayka. Doanya malaikat Jibril. Celakalah orang yang namamu disebut di hadapan dia dan dia tidak mau bersolawat kepadamu. Lalu Rasulullah mengucapkan amin. Jadi kalau ada orang menyebut nama Nabi, kita sholawat ya. Dan sholawatnya diucapkan di mulut kita, qomat hamid, bukan di dalam hati. Diucapkan.
usah keras-keras. Cukup diucapkan saja Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kemudian di antara bukti cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah. Jadi menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Kita kehidupan kita meniru kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya adalah dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah ini penting. Jadi kita belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan belajar sirah ini kita akan kenal beliau, tahu perjuangan beliau, ibadah beliau, kesabaran beliau, dakwah beliau, muamalah beliau, akhlak beliau, dan semua tentang beliau, dan kemudian kita meniru beliau. Jadi belajar sirah ini penting ya. Dan alhamdulillah para ulama telah menulis buku-buku sirah, mulai dari buku yang kecil sampai buku yang besar, banyak sekali. Ya, di antara buku-buku itu adalah buku Nurul Yakin, Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, itu bagus. Kemudian juga ada khulasahnya, ringkasannya khulasah Nurul Yakin yang kita pernah bahas di radio ya, sirah Nabi dalam bentuk hanya Jawa. Itu ada kasetnya mulai dari kelahiran Nabi sampai hijrah ke Madinah. Dan juga ada kaset-kaset yang lainnya tentang kehidupan di Madinah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada lagi buku sirah yang terkenal yang merupakan juara karya tulis ilmiah, Ar-Rafiqul Makhtum, yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Muri, dan terjemahannya. Kemudian juga ini ada lagi bagus ya, Fikih Sirah yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Bagus sekali ya, Fikih Sirah. Nah, kelebihannya buku ini, tiap-tiap kejadian sirah Nabi diceritakan faedahnya apa, pelajarannya apa, itu kelebihannya. Jadi semua potongan sirah Nabi ya, potongan ini, kisah ini diceritakan faedahnya apa, pelajarannya apa, banyak sekali. Bagus ini ya. Jadi judulnya itu Fikih Sirah. Penulisnya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, penerbitnya Darussunnah Jakarta. Bagus sekali. Jadi itu bukti kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya banyak, di antaranya ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama-tama apa? Meneruskan perjuangan beliau. Yang kedua, menghidupkan sunnah beliau. Yang ketiga, membela syariat beliau. Yang keempat, bersolawat kepada beliau. Yang kelima, menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah. Ini cinta. Sehingga sebagian ulama mengatakan, ta'shin nabiyya wa anta taz'umu hubbahu, hadza la'amri bil qiyasi syani'u. Law kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ini kata-kata yang indah ya. Kamu durhaka kepada Nabi, tapi kamu mengaku cinta kepada Nabi, sungguh ini adalah merupakan analog yang buruk, kias yang buruk. Katamu cinta, tapi kenapa kau mendurhakai? Kalau cintamu benar, pasti kamu akan taat kepada beliau. Karena orang yang mencintai itu selalu taat kepada kekasihnya. Mengaku cinta Nabi tapi menyimpang dari sunnahnya Nabi. Mengaku cinta Nabi tapi bermuamalah dengan muamalah riba. Dan terus mengaku cinta Nabi tapi tidak mengeluarkan zakat. Ya, banyak pokoknya durhaka. Jadi itulah ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Berarti kajian kita surah Al-Fil sudah selesai ya. Surah Al-Fil sudah selesai. Alhamdulillah. Insyaallah nanti siang kita akan masuk surah Al-Humazah. Ini sudah ada pertanyaan dari luar kota. Ya.
Salatiga. Ini pendengar radio Bas FM Salatiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bedanya Rasul dengan Nabi itu apa? Terus berapa lama Rasulullah melakukan Isra Mi'raj sallallahu alaihi wasallam? Beda antara Nabi dengan Rasul. Kalau beda yang masyhur, yang terkenal ya, perbedaan yang terkenal. Nabi itu adalah man uhiya ilaihi minal bashar wa lam yu'mar bi tablighihi. Orang laki yang diberi wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi diamalkan sendiri supaya syariat tidak musnah di seluruh permukaan bumi. Nanti ada orang lihat, niru, mencontoh, tanya, dijawab, tapi tidak ada perintah untuk menyampaikan. Adapun Rasul, man uhiya ilaihi minal bashar wa umira bi tablighihi. Orang laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Itu masyhur. Yang masyhur ya. Namun sebagian ulama mengatakan Nabi dan Rasul itu sama. Nabi dan Rasul itu sama. Sama-sama diberi wahyu, sama-sama wajib untuk menyampaikan, wajib sama. Cuman bedanya kalau Rasul membawa risalah baru. Kalau Nabi tidak. Nabi hanya meneruskan risalah Rasul yang ada atau Rasul yang sebelumnya. Bedanya di situ. Masing-masing punya dalil. Ya, di antaranya yang mengatakan bahwa sama itu berarti Nabi Muhammad SAW ditampakkan kepada beliau umat-umat uridat aliyal umam wa ra'aitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahat aw ar-ruhay wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ditampakkan kepada umat-umat ya, maka aku lihat nanti hari kiamat itu masing-masing nabi datang bawa umatnya. Ada nabi yang datang umatnya cuma 10 atau kurang dari 10. Ada nabi yang datang umatnya cuma 1 atau 2. Ada nabi yang datang nggak punya umat. Jadi menunjukkan bahwa nabi itu wajib menyampaikan. Alasan itu perbedaan pendapat ya. Kemudian berapa lama Isra wal Mi'raj? Ya semalam, cuma semalam saja. Jadi berangkat malam itu, pulang juga malam itu. Jika sholat subuh sudah berada di Mekah lagi. Sehingga mereka tidak percaya. Masa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina semalam, langsung ke langit yang paling tinggi Sidratul Muntaha semalam tok. Pulang lagi langsung. Jadi masih malam saja. Ya, jadi ini dari Antok di Demak. Dari Demak. Ini juga mendengarkan radio Bas FM Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kurang lebih di usia berapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dan Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam? Jazakumullahu khairan. Ya. Kalau usia pastinya yang jelas sahabat Ali masih kecil ya. Usia pastinya wallahu a'lam. Kalau Abu Bakar usianya juga hampir sama dengan Nabi, hanya selisih beberapa tahun saja. Pastinya saya kurang ingat ya. Yang jelas sahabat Ali masih kecil. Itu ketika masuk Islam, sehingga biasanya dikatakan yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa adalah Abu Bakar, dari kalangan anak-anak adalah Ali, dari kalangan muda adalah Zaid bin Harithah, dari kalangan perempuan adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ajma'in. Tadi dikatakan wajib hijrah ke Madinah karena hanya Madinah negara Islam. Apakah sekarang ada negara Islam, Ustaz? Dan jika belum ada, apakah nanti harus hijrah ketika ada khilafah? Ya. Nah, sekarang ini negara yang benar-benar menerapkan Islam secara total dalam arti Amirul Mukminin ya. Sekarang nggak ada. Nggak ada sekarang di mana? Nggak ada. Nanti kalau memang sudah ada khilafah seperti munculnya Imam Mahdi, maka kita semua wajib membaiat Imam Mahdi.
Ustaz, apakah kita juga disarankan untuk berhijrah jika lingkungan di sekitar kita banyak yang tidak mengindahkan masalah agama, seperti halnya Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah? Bagaimana sikap terbijak yang harus kita lakukan? Hijrah itu hukumnya masih ada sampai hari kiamat. Yang tidak ada itu hijrah ke Madinah, tidak ada. Karena Mekah sudah menjadi negara Islam, bahkan Arab Saudi menjadi negara Islam semuanya. Namun masih ada hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Jadi kalau orang berada di negeri kafir tidak bisa mengamalkan Islam, tidak bisa mengamalkan Islam, ditindas, maka mereka wajib hijrah ke negeri yang Islam, yang bisa dia mengamalkan Islam dengan baik, wajib hijrah. Atau juga hijrah dari satu daerah yang pelakunya menyimpang dari sunnah, yang kalau kita di sana kita khawatir terpengaruh, menyimpang. Kita berdakwah tidak bisa sudah mentok. Kita bukan mewarnai, tapi kita bakal rusak. Maka hijrah ke daerah yang aman. Atau juga hijrah walaupun bukan pindah tempat, tapi pindah perbuatan. Hijrah dari tauhid, dari syirik menuju tauhid. Hijrah dari bid'ah menuju sunnah. Hijrah dari maksiat menuju taat. Ini berupa perbuatan hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita tidak mendengar langsung nama Nabi, tetapi melalui radio, rekaman atau lainnya? Apakah kita tetap wajib bersolawat? Bagaimana lafaz solawat waktu disebut nama Nabi, macam-macamnya? Jazakumullah khairan katsir. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebagian ulama mengatakan seperti azan ya. Jadi kalau kita dengar rekaman azan, maka kita tidak wajib menjawab, karena itu hanya rekaman cerita, kisah. Adapun kalau sholawat, lebih hati-hati kita mengucapkan sholawat, lebih hati-hati. Dan juga kita tidak ada ruginya sholawat kan? Apa sih ruginya? Tidak ada ruginya. Kita untung sholawat itu. Kita bersolawat satu kali, kita mendapat dari Allah Subhanahu wa taala sholawat 10 kali. Man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyra. Pada siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Untuk jadi solawat itu menambah pahala kita, menghapus dosa kita, meninggikan derajat kita, menjadikan hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya solawat. Adapun caranya, yang penting ada namanya Nabi dan keluarganya Nabi, dia diajarkan Nabi. Jadi misalnya kita mendengar orang menyebut nama Nabi ya, kita ucapkan saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Itu di antaranya. Ya, Ustaz, tolong terangkan tentang bahaya syirik karena keluarga saya di rumahnya banyak sekali raja-raja dan ayat Al-Quran yang ditempelkan dan ditanam di dinding atau di lantai, katanya dari bulan dia bisa melihat jin. Kalau kami sendiri yang menasihati atau salah paham, keluarganya juga pendengar RDI, tapi sepertinya biasa-biasa saja. Nah ini waktunya panjang nanti. Waktu kita sudah habis. Insya Allah nanti aja, mudah-mudahan kalau sore-sore ada waktu, kita bahas 10 menit tentang pentingnya tauhid. Fadilah tauhid, pentingnya tauhid, keutamaan tauhid, bahaya daripada syirik. Kalau kita bahas, walaupun 10 menit yang intinya saja. Apakah meniru penampilan fisik beliau Nabi Muhammad SAW termasuk cinta badan Rasul seperti jenggot, pakaian putih, wangi-wangian,
Adapun kalau seperti jenggot itu memang sunnah, banyak perintahnya. Demikian pula pakaian putih, Rasulullah SAW senang dengan pakaian berwarna putih. Ya, itu juga sunnah. Namun selain putih juga boleh. Ada kemudian juga wangi-wangian, ya sunnah, terutama hari Jumat, Jumatan, ketika kita kumpul-kumpul dengan orang lain. Adapun mengenai bersorban, itu para ulama mengatakan itu berkaitan dengan adat kebiasaan. Karena adat di sana itu mereka biasa pakai sorban. Sehingga para ulama di Arab Saudi mengatakan yang sunnah kalau di Arab Saudi bukan sorban. Yang sunnah adalah seperti yang ada sekarang, namanya itu ghutrab atau syumal, ya, yang dijadikan seperti kerudung itu ya, warnanya putih atau merah putih, bintik-bintik itu. Nah itu yang sunnah itu, karena itulah yang adatnya mereka. Karena dulu kalau di Arab Saudi, orang Arab Saudi ya memakai sorban misalnya bisa menimbulkan nanti perhatian atau semisalnya. Namun demikian seandainya seseorang memakai sorban dengan niat saya tak ingin niru Nabi, dia mendapat pahala. Dia mendapat pahala dari niatnya. Tapi tidak dikatakan bahwa memakai sorban itu sunnah. Jadi sesuai dengan adatnya di daerahnya apa. Kalau memang di daerahnya adatnya pakai sorban, dan pakai sorban adalah sunnah. Kalau adat kita di Indonesia dipakai kopiah, kayak kopiah putih, kopiah hitam atau yang lainnya, ini sunnah. Memakai sorban boleh, pakai sorban boleh, ya. Niatnya adalah kepengen niru Nabi, boleh-boleh saja, tidak masalah, boleh-boleh saja. Dan dia dapat ganjaran dari niatnya mengikuti meniru Nabi Muhammad SAW. Dengan catatan tidak menimbulkan kesalahpahaman ya. Ustaz, sehubungan ini tinggal dua, saya selesaikan aja ya. Sehubungan dengan pelarangan orang-orang musyrik memasuki Mekah atau Masjidil Haram, apakah hukum ini masih diamalkan sampai saat ini atau sampai hari kiamat, dan bagaimana kaum muslimin khususnya sekitar Masjidil Haram mempraktekkan larangan ini? Ini sampai kiamat. Sampai sekarang orang muslim tidak boleh. Sehingga kalau antum pergi ke Mekah atau ke Madinah, menjelang memasuki tanah suci itu ada tanda, ada batas, tanda. Ya, ini thariq li ghairil muslimin. Ini jalan untuk non muslim. Sini belok, tak boleh masuk. Seperti itu. Yang boleh masuk hanya muslimin. Itu ada tandanya. Kalau mau masuk Mekah, tanah suci, kalau mau masuk Madinah, nanti perhatikan ya. Nanti ada petunjuk jalan at-thariq li ghairil muslimin. Ini jalan untuk non muslim, tak boleh masuk. Sampai sekarang dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, apakah ada orang yang bernama Muhammad yang lain? Apakah ini tempat keistimewaan dari Allah dengan nama Muhammad? Kalau dalam riwayat-riwayat yang ada, sebelumnya tidak ada. Jadi beliaulah yang mula-mula bernama Muhammad. Itu sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa memberikan kabar gembira, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad atau